Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Hendriansyah dari kelas manajemen C. Kali ini saya akan memaparkan tentang manajemen harta keuangan. Perusahaan besar pada umumnya memiliki investasi di beberapa perusahaan yang berupa surat-surat berharga, yaitu saham dan obligasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen dan bunga. Investasi yang dimiliki itu bersifat permanen atau dalam jangka panjang. Bagi kaum kapitalis tingkat global, investasi pada surat-surat berharga lebih disukai karena sifatnya yang fleksibel. Jika terjadi krisis politik, investasi tersebut mudah dipindahkan karena surat-surat berharga tersebut mudah dipasarkan. Yang pertama, ada investasi saham biasa. Saham biasa atau common stock ialah surat-surat berharga tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Penerbit saham biasa disebut perusahaan yang menyatakan sebagai modal, dan pemegang saham biasa disebut investor yang mengharapkan hasil atau return atas investasinya, atau disebut pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Saham memiliki 4 macam nilai. Yang pertama, nilai nominal, yaitu nilai yang tertera dalam surat saham, misalnya Rp1.000 atau Rp500 per lembar per saham. Lazim disebut state value, face value, atau fair value. Kemudian ada nilai buku atau book value per share, yaitu jumlah nilai modal sendiri atau ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Yang ketiga ada nilai pasar atau market value per share, yaitu harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan permintaan di pasar bursa. Dan yang keempat ada nilai fundamental atau disebut intrinsic, yaitu nilai sekarang atau present value dari dividen keuntungan atau kerugian, atau dalam kata lain capital gain atau loss. Yang kedua ada investasi obligasi. Obligasi adalah surat utang dengan bunga tetap. Bagi pemegang surat utang obligasi atau bondholder disebut investor. Ia akan mendapatkan pendapatan tetap yang berupa bunga obligasi. Oleh sebab itu, pemegang obligasi disebut pemegang surat berharga berpenghasilan tetap atau fixed income security. Jenis-jenis obligasi yang umum adalah obligasi pemerintah atau government bond dan obligasi perusahaan swasta atau corporate bond. Di samping itu, ada jenis obligasi yang lainnya, yaitu obligasi perusahaan negara atau obligasi badan usaha milik negara atau disebut state-owned atau company bond. Obligasi pada umumnya surat utang tanpa jaminan. Jika obligasi dengan jaminan harta tetap lazim disebut mortgage atau mortgage bond, di mana pemegang obligasi dapat menjual harta tetap yang dijaminkan. Investasi pada obligasi hakikatnya juga beresiko, karena kemungkinan penerbit obligasi atau debitur tidak mampu membayar bunga dan pembayaran kembali utangnya. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kualitas investasi pada obligasi atau peringkat investasi pada obligasi yang disajikan oleh Standard & Moody's. Dan ini bisa kita lihat ada tabel peringkat obligasi. Yang pertama, ada obligasi kualitas tinggi atau highest grade. Ialah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sangat sehat keuangannya. Pembayaran bunganya lancar, hampir tidak memiliki resiko. Pada umumnya, tingkat bunganya rendah. Pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang yakin baik. Yang kedua, ada obligasi kualitas tinggi atau high grade. Hampir sama dengan highest grade, yaitu surat utang yang dikeluarkan perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan baik. Yang ketiga, ada obligasi kualitas menengah atas atau upper medium, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran dan angsuran saat ini baik dan di masa mendatang diperkirakan berisiko kecil. Yang keempat, ada obligasi kualitas menengah bawah atau lower medium, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik tetapi di masa mendatang belum ada kepastian.
Yang kelima, ada obligasi kualitas spekulatif atau marginally spekulatif, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini meragukan dan di masa mendatang belum ada kepastian. Yang keenam, ada obligasi kualitas spekulasi tinggi atau highly spekulatif, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana kemungkinan tidak mampu membayar bunga dan angsuran. Dan yang terakhir, obligasi kualitas sangat spekulatif atau default, yaitu surat utang yang dikeluarkan perusahaan di mana penerbit tidak mampu membayar bunga. Obligasi demikian lazim disebut junk bond. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.